Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri di daerah mana, Putri? Aku di daerah Bali. Bali. Kita sudah pernah PK apa belum ya? Sudah pernah, saya yang orang Bali, yang orang Hindu itu loh. Oh. Besok puasa kamu ya? Gimana? Iya, besok puasa. Saya juga mau ikut puasa besok. Asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku juga mau ikut puasa besok karena aku pengen kurus. Pengen kurus. Iya, betul. Karena puasa itu bukan hanya menurunkan badan, juga mengurangi dosa. Ya. Putri, Iya, soalnya dosa Putri, saya udah banyak Putri, kali nih, 1 kontainer dosanya. Iya, Putri, betul sekali. Berarti Putri mau rencana puasa, mau ikut puasa. Insya Allah ya. Tapi Putri ngomong insya Allah itu seperti lancar begitu. Apakah pernah belajar Islam begitu atau gimana? Ya tidak lah, saya orang Bali, gimana sih? Tapi kan saya sering mendengar di sinetron gitu loh. Oh, kamu artis? Bukan, saya sering dengar di TV gitu loh. Oh iya. Iya, kalau mau ikut puasa ya sudah, asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah. Terus? Udah itu aja. Kenapa Pacarnya nggak kasih dulu selesai? orang Islam, nggak pernah pacaran sama orang Islam. Apakah pacarmu ada yang Islam atau pacarmu ada yang Kristen? Ada yang Kristen dulu, tapi kalau Islam belum yang pernah. Kristen belum pernah. Bagaimana pacaran sama Kristen, repot tidak? Nggak, biasa aja, nggak ribet. Untung kau ndak masuk Kristen. Kalau kau masuk Kristen parah lagi. Bang Memei, makasih ya. Iya, saya ini punya challenge. Saya ini kan biasa challenge. Challenge apa? Kalau pakai hijab saya dapat Kristen. Kalau saya dapat Kristen, dengar dulu. Kalau saya dapat Kristen, maka saya penginjilan sama mereka. Soalnya saya ini kan PST, peneliti sekolah teologi kan. Kalau saya dapat saudara Muslim, perempuan yang belum berhijab, maka kita berikan siraman-siraman rohani agar mereka bisa pakai jilbab. Nah sekarang kalau Putri ini kan Hindu ya. Iya, Hindu kan? Iya. Nah itu, entah apa ya mau kita bahas di sini. Tapi boleh kok kasih saya ceramah, soalnya banyak ada makhluk astral ini di diri saya. Banyak apa? Boleh kok ceramah, soalnya udah banyak ada makhluk astral ini di diri saya. Begini Pot. Saya tidak bisa ceramah sama kamu, saya cuma berikan nasihat sama kamu saja. Pesan-pesan singkat buat saya begini. Musibah yang paling terbesar pada diri kita, Put, bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Tetapi musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Itu musibah yang paling besar itu. Ya. Kan? Amin. Karena ketika orang mati itu tidak bisa hidup kembali. Nah, di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang-orang yang mati bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang mati tanpa ketaatan kepada Allah. Apa yang mereka katakan? Rabbana absharna wa sami'na farji'na na'mal solehan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat sisaan kubur, kami telah mendengar suara azab, maka kembalikanlah kami ke dunia walaupun sesaat. Kami akan bertobat dan beriman kepadamu dan berbuat amal-amal soleh. Begitu. Jadi musibah yang paling terbesar pada diri kita itu bukan kita kehilangan harta kita, pangkat kita, jabatan kita, bukan. Tetapi musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Nah sekarang kita berpikir begini, Put. Bumi cuma satu, matahari cuma satu, bulan cuma satu. Benar tidak? Benar. Nah, tapi bagaimana Tuhannya bisa 3? Ada Tuhannya Putri, ada Tuhannya Kristen, ada Tuhannya orang Islam. Berarti 2 Tuhan ini tidak benar. Entah Tuhan siapa yang tidak benar, mari kita sama-sama belajar. Begitu.
Tidak mungkin Tuhan tiga. Kalau Tuhan tiga, Benar. yang satu pengen hujan, yang satu pengen panas, yang satu pengen mendung. Coba. Jadi Tuhan mana yang benar? Begitu. Dan di dalam Al-Quranul Karim dikatakan, tidak ada agama yang diridhai Allah kecuali agama Islam. Inna dina indilal Islam. Di luar agama Islam itu sudah neraka sudah. Gitu. Karena di Islam itu sangat memuliakan wanita, terutama yaitu menjaga wanita-wanita dari godaan-godaan lelaki buaya darat dengan cara menutupi aurat dengan sempurna. Contohnya begini, jika kamu membuka aurat, maka lelaki mencintai kamu karena nafsu. Jika kamu menutup auratmu, maka lelaki mencintai kamu karena Tuhan. Nah, saya tanya sama Putri dulu, Putri pengen dicintai oleh lelaki karena nafsu atau karena Tuhan? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Ya sudah, kalau karena Tuhan, di dalam ajaran Islam itu, di dalam Al-Quran itu, Tuhan kami janjikan wanita yang baik untuk lelaki yang baik, wanita yang buruk Amin. untuk lelaki yang buruk. Begitu. Amin. Kau amin-amin tapi kau bukan Islam. Ya saya kan menghormati Bang karena besok mau puasa. Iya. Iya. Tapi Put pernah pakai jilbab tidak? Coba kamu pernah pakai jilbab tidak? Pernah pakai jilbab. Ada jilbab di situ coba tes kamu Nggak pakai, ada. kita lihat semua. Jelek saya pakai jilbab kayak gini, kayak pocong mukanya. Iya baik loh Mas. Ya Ya sudah. Abang, ada gini nggak? Ada saran nggak biar cepat dapat pacar? Kenapa? Biar Yang dapat. pacar itu gampang. Rizki, jodoh, kematian itu semua ada di tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau berikan ke kita kalau Tuhan kita salah? Iya. Bang, kamu bisa baca kodam nggak? Apalagi kodam, saya ini bukan tukang rukiah. Oh. Percuma juga saya mau rukiah sama Putri. Ujung-ujungnya itu Putri itu kan beda agama sama saya. Kalau Putri juga sudah sih. Putri sudah Tapi boleh Islam aja tadi. sih di rukiah saya gitu, saya masuk aja saya ini mah. Tadi kalau kamu Kristen boleh. Soalnya istri saya suka izinkan saya itu kalau janda-janda Kristus. Kalau janda Hindu saya belum ada surat izin dari istri. Kalau janda Kristus boleh. Intinya begini saja Put. Yang Kali dua, pertama, guys. Putri, kau pula sibuk dengan kali dua. Inilah kau jodoh jauh. Saya sudah bersemangat loh. Tiba-tiba kau bilang kali dua, down kan saya. Kalau di dalam Islam Put, kalau di dalam Islam itu guru saya itu pernah mengajarkan saya seperti ini. Jangan terlalu mempersibukkan diri kamu dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab Tuhan. Tetapi sibukkanlah diri kamu dengan apa yang menjadi tanggung jawab kamu di hadapan Tuhan nanti. Jadi rizki, jodoh, kematian itu tanggung jawab Tuhan kepada kita. Rizki, jodoh dan kematian itu bukan kita mencari, tetapi kita menjemput. Jangan Bang. Begitu. Tapi bagaimana kita bisa mendapat semua itu kalau Tuhan kita salah? Tuh ada ceramah akbar kena. Dia bilang sama kawan sebelah dan dia lagi diceramai. Ya intinya makasih Bang Kris. Terima kasih Bang Kris. Ya intinya semoga Put begini, kalau Put mau jodoh yang terbaik, yang pertama Put perbaiki Put punya Tuhan dulu. Jika Tuhanmu baik maka seluruhnya baik. Jika Tuhanmu salah seluruhnya salah. Dan yang terutama kamu itu harus menjaga aurat kamu. Aurat yang seorang perempuan itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau ada laki-laki yang sudah melihat setengah auratmu ini, maka dia akan bersusah payah dengan uangnya, dengan hartanya, bagaimana agar untuk mendapatkan kamu. Lebih baik kita dicintai karena Tuhan. Karena jikalau kita dicintai karena Tuhan, maka kita tidak akan disentuh sebelum kita dihalalkan. Tapi kalau kita dicintai karena nafsu, dibola balik kau sebelum dinikahi. Begitu. Ya, ini pesan saya buat kamu Put. Intinya kalau Put mau jodoh yang terbaik,
Yang pertama tuh Put perbaiki dulu Put punya Tuhan, makanya belajar ya. Dunia ini bukan tempat tinggal tetapi tempat untuk meninggal ya. Jangan sampai ketika kita meninggal, kita mati, tiba-tiba kita ke Tuhan yang salah. Itu yang kita takutnya, karena kegagalan yang paling fatal pada diri kita itu bukan kita gagal dalam berumah tangga, bukan kita gagal dalam harta, pangkat, jabatan, bukan. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita ketika kita menghadap Tuhan dan kita tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Kegagalan yang paling fatal ketika kita menghadap Allah dan kita tidak mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makasih Bang Tris, jazakumullah khairan. Itu. Tapi percuma teman, saya bilang dari tadi dia tidak dengar. Dengar, saya dengar tadi. Nah, coba kalau kamu dengar apa yang saya bilang tadi. Coba kamu ulangi. Adalah pokoknya. Nah, kan? Tuh. Dengar. Cuma saya gini agak pemalu orangnya, nggak bisa menjelaskan. Emang kau masih jomblo? Emang kau jomblo? Sekarang jomblo? Jomblo akut abis diputusin. Kalau kamu habis diputusin. Kalau kamu dapat, misalnya kalau kamu dapat pacar orang Islam begitu, dia mau nikahi kamu, mau membimbing kamu di dunia maupun di akhirat, tapi dia bilang kamu masuk Islam harus ikut agamanya, gimana? Mau. Bungkus. Yang penting cuan. Mahar berapa ini? Apa? Yang penting cuan. La ilaha illallah, materi bos. Saya tanya sama kamu, Put, kamu pernah lihat enggak ada orang yang paling terkaya di dunia ketika mati itu membawa rokok 1 batang? Iya sih, emang nggak bawa apa-apa sih, tapi kan ya sudah. Iya, yang penting Coba. cuan. Iya, karena di dalam pikiran mereka ini teman-teman, uang adalah segala-galanya. Begitu. Memang uang adalah segala-galanya. Betul itu. Dengan uang kita mampu beli makanan enak, tetapi ingat, uang tidak bisa membeli enaknya makan. Begitu. Dengan uang kita bisa beli makanan enak. Bang, di tempat saya lagi hujan besar, wifi-nya mau mati nih. Oke, sudah ya, saya izin pamit dulu ya. Hai, pemirsa. Oke, siap. Lanjut, Put. Soalnya live sampai di YouTube, takutnya iya. kan? Ya. Kalau boleh tahu, Yati ini Katolik apa Protestan? Apa? Katolik apa Protestan kamu? Apa? Kamu agamanya apa? Katolik apa Protestan? Aku Islam. What? Islam? Kok nggak kelihatan Islamnya begitu ya? Ih, masa sih? Begini sajalah. Karena kamu Islam, ini juga sudah memasuki bulan suci Ramadan, kita berdua challenge PKPK. Kalau kamu kalah, kamu pakai hijab, pakai mukena atau gimana? Boleh? Oh, pakai mukena aja, pakai mukena. Ya, pakai mukena aja. Tapi saya tanya dulu, kamu ini single parents apa single moms apa binor? Apa? Single parents apa single moms apa binor? Aku belum nikah. Oh, belum nikah, single parents Bang Kris. Bungkus bawa ke Singapura. Oke, baik. Teman-teman janda ujung. Ya, kalau kamu kalah, kamu pakai hijab. Setelah itu kita match sekali lagi. Kita berikan kultum sedikit ya. Kultum sedikit, kita berikan siraman-siraman rohani, semoga dengan pencerahan, kita berikan pencerahan, semoga kita bisa istiqomah karena ini bulan puasa. Tapi sebelum itu saya tanya sama kamu dulu, Yati, kenapa Yati tidak mau pakai hijab? Apa alasanmu? Alasan aku karena kalau pakai hijab gimana ya? Karena kan kadang pakai, kadang enggak, kadang pakai, kadang enggak, kayak gitu. Iya, kenapa bisa begitu? Makasih Bang. Kurang tahu, masih belum meyakinkan, kayak belum benar-benar kayak pengen pakai hijab karena kayak gitu. Sudah tahu kuncinya. Sekarang begini, saya kasih satu begini, auratnya, rambutnya perempuan ini aurat atau bukan? Aurat. Aurat itu wajib ditutupi atau tidak? Wajib.
Wajib. Sesuatu hal Seharusnya. yang wajib itu kalau ya dengar, sesuatu hal yang wajib itu kalau kita tidak laksanakan berdosa atau tidak? Berdosa. Berdosa. Kalau ada manusia yang mati dalam keadaan berdosa, tempatnya di mana? Gimana ya? Coba jujur. Kalau ada manusia yang mati dalam keadaan berdosa, tempatnya di mana? Gak tahu. Neraka. Oke, neraka. Apakah kita semua manusia pasti mati? Pasti. Pasti. Apakah Yati mau masuk neraka? Gak mau, pengen di surga. Ya sudah, pakai hijab. Gampang kok. Kita ini bukan orang baik, tetapi dengan kita memakai hijab itu kita menutupi aurat itu supaya kita menjadi baik. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an itu, wanita yang baik untuk lelaki yang baik, wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk. Kamu pengen mendapatkan keluarga yang baik, pengen mendapatkan pasangan hidup yang baik, pengen punya rumah tangga yang baik, yang mampu memberikan kita rezeki siapa? Aku tanya sama kamu ya tuh. Allah. Yang mampu memberikan kebahagiaan kepada kita siapa? Allah juga. Allah. Yang suruh tutup aurat itu siapa? Allah juga. Bagaimana kita bisa mengharapkan rizkinya, kita bisa mengharapkan kebahagiaan darinya, tetapi dia punya perintah kita tidak laksanakan. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala katakan seperti ini, ya ibadi, ana urid wa anta turid wa la yaqulu ila ma urid. Wahai hambaku, kata Allah ini, wahai hambaku, aku punya keinginan, kalian pun juga punya keinginan, tetapi yang berlaku adalah keinginanku. Dan barang siapa yang menunaikan keinginanku, maka aku akan tunaikan keinginannya. Tetapi barang siapa yang tidak menunaikan keinginanku, maka aku akan letihkan dia, aku akan lelahkan dia dalam mengejar keinginan-keinginannya, dan yang berlaku adalah keinginanku. Apa keinginan Allah? Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Tidak kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Salah satu beribadah yaitu menutup aurat dengan sempurna. Bersedia semoga insya Allah? Ya sudah, silakan. Silakan. Baru kita lanjut lagi. Kamu pasti kalah karena di tempat saya ini lelaki-lelaki yang soleh sama wanita-wanita yang soleha yang pengen melihat kamu itu memakai hijab. Karena hakikatnya kecantikan seorang wanita ketika kita melihat dia menutup aurat dengan sempurna. Nah, jika wanita menutupi aurat, maka lelaki mencintai dia karena Allah. Tetapi jika wanita membuka aurat, maka lelaki mencintai dia karena nafsu. Nah, sekarang kamu pengen dicintai karena Allah apa karena nafsu? Pengen dicintai karena Allah. Ya sudah, silakan tutup aurat. Gampang kok. Silakan. Ya, silakan. Kayak kena ya? Siap. Pakai mukena. Bukan. Ya, semoga dia istiqomahnya. Subhanallah. Coba siapa yang berani bilang tidak cantik? Yang bilang cantik tipping satu. Coba. Masya Allah. Masya Allah. Tuh kan, ada langsung bilang di sini. Tuh ada langsung tipping, bang 75 juta plus seperangkat alat sholat. Coba kamu menghadap ke kamera, jangan menghadap ke saya sudah menikah. Menghadap ke kamera. Nah, terus kamu lihat di kamera, berbeda atau tidak? Sebelum kamu menutup aurat tadi dengan kamu menutup aurat ini, berbeda atau tidak? Berbeda. Mana yang lebih cantik menurut kamu? Yang ini. Nah, sudah. Oke. Langsung naik maharnya 100 juta. Mak. Nah, begini. Terkadang itu banyak alasan yang kita temukan di kalangan umum, kenapa kamu tidak berhijab? Ada punya alasan karena saya belum siap. Ya, karena berhijab itu dari hati dulu.
Karena saya ini terkadang berhijab, saya tutup, saya buka, saya tutup, saya buka. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kamu tidak berhijab? Dia mengatakan banyak yang berhijab tetapi masih mencuri, masih berzina, masih jadi pelakor. Itu alasan yang kedua. Sekarang kita kasih analogi seperti ini, Yati. Jika kamu bekerja di salah satu perusahaan, apakah kamu mau mentaati segala aturan perusahaan itu atau tidak? Apa? Jika kamu bekerja di salah satu perusahaan, maka kamu mentaati segala aturan-aturan perusahaan itu atau tidak? Mentaati, karena kan saya juga pernah kerja di tempat yang benar-benar gak boleh berhijab juga. Ya, nah itu. Kamu pernah bekerja di sesuatu tempat yang dia punya peraturan itu jangan pakai hijab. Benar? Benar. Nah, akhirnya kamu lepaskan hijab itu untuk mentaati perusahaan itu. Aturan, benar tidak? Iya, betul. Nah, sekarang kita hidup di dunia ini itu ada aturan dari Allah atau tidak? Ada. Iya, ada kan? Ada aturan dari Allah. Kita hidup di dunia ini ada aturan dari Allah atau tidak? Ada aturan. Ada aturan dari Allah. Ya. Nah, sekarang aturan dari Allah itu kita laksanakan atau tidak? Seharusnya kita laksanakan. Seharusnya kita laksanakan. Ingat ya. Jangan sehingga kita tertipu dengan dunia yang fana ini sehingga kita rela menggadaikan aurat kita untuk dunia. Padahal kamu carikan saja satu orang Islam yang paling terkaya di dunia, apakah ada yang mati bawa rokok satu batang? Tidak ada. Nggak ada. Coba, apa yang kalian cari sehingga kalian rela menggadaikan aurat kalian di media sosial? Apa yang kalian cari? Padahal kalian sendiri tahu, rizki, jodoh, kematian yang berikan itu adalah Allah kepada kita. Bagaimana Allah mau berikan kepada kita sementara kita tidak mentaati aturannya? Coba, bagaimana bisa seperti itu? Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal tetapi tempat untuk meninggal. Hari ini akhirat masih cerita dunia yang nyata, satu ketika dunia tinggal cerita akhirat yang nyata. Suka tak suka, mau tak mau, siap tak siap, kita akan dikeluarkan dari dunia ini. Namun ingat baik-baik, musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutanya sama kau, Yati, ketika kamu memberikan orang air campur dengan minyak, orang terima atau tidak? Apa-apa tadi, soalnya suaranya agak kurang ini. Ketika kamu memberikan orang air campur dengan minyak, orang terima atau tidak? Tidak. Tidak akan terima. Bagaimana kamu kembali kepada Allah, keimanan dicampur dengan kesyirikan? Coba, bagaimana bisa seperti itu? Kamu pernah lihat enggak kalau ada bayi yang lahir itu diajankan di telinga itu? Iya. Nah, kamu pernah, ketika bayi yang dilahirkan itu diajankan, kamu pernah lihat enggak ketika ada orang meninggal sebelum dikuburkan disolatkan dia? Iya. Nah, ini berarti harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita melihat hal-hal seperti itu tuh Allah mau berikan pelajaran kepada kita bahwa wahai manusia, sesungguhnya hidup kalian itu di antara azan dengan solat. Lahir diajankan, mati disolatkan. Berarti hidup kita ini di antara azan dengan solat. Kalau sudah azan tidak lama lagi solat. Dan kita semua yang ada di sini sudah diajankan, tinggal tunggu waktu disolatkan saja. Coba. Tinggal tunggu waktu disolatkan saja. Hari ini kita mendengar orang meninggal, besok-besok orang mendengar bahwa kita sudah meninggal. Hari ini kita melihat mayat masuk ke kubur, besok-besok kita yang dimasukkan ke kubur itu. Coba kamu bayangkan, ingat. Kamu yakin tidak kalau kamu akan menghuni kubur itu? Iya, yakin. Yakin tidak? Yakin. Yakin. Kata Nabi, al-mautu babul, mati adalah pintu yang setiap orang pasti lewati. Kita semua di sini, kamu tanya siapa saja, kamu tanya orang siapa saja bahwa kamu pasti masuk ke kubur, semua jawab pasti masuk ke kubur. Ingat baik-baik, sebelum kita masuk ke kubur, ingat 5 pesan kubur kepada kita. Ingat baik-baik, ini 5 pesan kubur kepada kita. Ya, harus kita tanamkan dalam hati
kubur adalah tempat yang paling gelap di antara tempat yang paling gelap. Kubur adalah tempat yang paling sempit di antara tempat yang paling sempit. Kubur adalah tempat yang paling menakutkan di antara tempat yang paling menakutkan. Sebelum kita masuk ke kubur, ingat 5 pesan kubur kepada kita. Yang pertama, kubur katakan, aku ini sangat gelap, maka terangilah aku dengan sholat. Aku ini sangat sempit, maka perlebarlah aku dengan silaturahmi. Aku ini sangat sunyi, maka ramaikanlah aku dengan perbanyak membaca Al-Quran. Aku ini banyak sekali binatang buas, maka racunilah aku dengan iman dan amal soleh. Aku ini banyak sekali pertanyaan muka dan akhir, maka persiapanlah jawaban kalian dengan perbanyak membicarakan kalimat la ilaha illallah. Inilah 5 bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bayangkan, kamu tinggal di Bogor, ketika besok tiba-tiba kamu langsung berangkat ke Jakarta tanpa membawa bekal, pasti di tengah-tengah perjalanan kamu pasti rasa siksa begitu, karena tidak ada bekal, tidak ada persiapan. Bagaimana kita kembali kepada Allah kalau kita tidak persiapkan bekal? Makanya kata Nabi, orang yang pandai, orang yang pintar itu yang setiap hari dia mendengar, dia mengingat atas kematian dan dia menyiapkan bekal-bekal untuk kematian. Itu. Bagaimana tiba-tiba hari ini kita berdua lagi live, setelah itu besok kalau bukan kamu yang meninggal, saya yang meninggal. Saya ini kalau saya tahu saya punya kematian itu 1 tahun lagi, berarti masih ada 6 bulan untuk saya bermaksiat. 6 bulan baru saya bertobat. Masalahnya kita tidak tahu kapan kita mati. Begitu. Kita tidak tahu kapan kita mati. Ya. Karena musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Coba. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita bukan kita gagal dalam tes polisi, gagal tes tentara, gagal tes PNS, gagal, bukan. Tetapi kegagalan yang paling fatal pada diri kita ketika kita menghadap Allah dan tidak mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu kegagalan yang abadan-abadan. Coba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kalau untuk mendapatkan ridhonya apa yang Allah katakan? Wasabiquna awalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bil ihsan wa radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang-orang yang pertama memeluk agama Islam di antaranya orang muhajirin dan orang ansor, dan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Tetapi Allah katakan bukan hanya itu, walladzina tabauhum bil ihsan wa radhiyallahu anhu wa radu'an. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Terus kita mau ikut jejak apa? Jejak orang barat. Kita tidak mengikut jejak-jejak para nabi, para sahabiat terdahulu. Coba. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sama kamu, Yati. Semoga penyampaian saya ini bermanfaat. Ingat, wadzakir fa inna tanfaul mukminin. Tugas saya hanya memberikan peringatan kepada kamu, karena kita sesama muslim ini jauh saling mendoakan, dekat kita saling mengingatkan. Ya. Jadi kamu mau dengar atau tidak itu urusan kamu dengan Allah, tetapi tugas saya hanya memberikan peringatan kepada kamu. Semoga pertemuan kita berdua ini bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, dan kita diberikan ridho Allah. Dan saya doakan semoga kamu selalu menjadi wanita yang soleha. Allahumma inni as'aluka mar'atu soleha, dan Allah berikan kita kepahaman agama, dan Allah mudahkan segala rizkimu, mudahkan segala usahamu, dan Allah berikan kamu jodoh yang terbaik di dunia maupun di akhirat, dan menjadikan kamu rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Oke? Amin, amin.